Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan membawa korban pujian syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Bye.
anugerah-Mu. Syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan kami balas kasih-Mu? Selain daripada sembah kami kepadamu Tuhan. Ku balas kasih-Mu. kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Ini semua karena kasih dan kemurahan Engkau saja ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah kami Bapa. Memberkati Tuhan kami semua Tuhan yang saat ini beribadah secara onsite maupun online ya Bapa. Kiranya Tuhan melawat kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang layak ditinggikan di bumi, di surga dan segala yang ada. Segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci,
Sucilah Tuhan, kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali berdiri. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Karena Allah kita mengalahkan maut. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menghidupi firman-Mu setiap hari. Kami mau belajar percaya dan taat kepada Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
kami Tuhan, kami berserah penuh untuk kami tetap Tuhan taat dan setia di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan menggenapi, melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Saat ini biarlah kami mau membuka hati kami untuk Kau isi dengan firman-Mu Bapa. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memberi pengertian-pengertian bagi kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi ini bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita sangatlah berharga. Ya, jangan kita berpikir masih ada hari esok, masih ada hari esok untuk kita datang beribadah. Tetapi biar kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan. Puji Tuhan kalau kita di sini punya satu tema untuk 3 bulan, bahwa kita diharapkan, diingatkan terus oleh firman Tuhan bahwa kita harus setia dan taat kepada Dia. Kita buka dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Semoga Bapak Ibu Saudara bukannya bosan ya, tapi bangga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita disebut ya, bahkan punya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini dikatakan bahwa mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang percaya. Di dalam terjemahan lama dikatakan bahwa tetapi seberapa banyak orang yang menerima Dia, kepada mereka itulah diberinya hak akan menjadi anak-anak Allah, yaitu kepada segala orang yang percaya akan namanya. Saya yakin Bapak Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan merasa bangga disebut anak-anak Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara bangga bahwa kita adalah anak-anak Allah? Kok aminnya cuma sebelah sini ya? Jadi gak seimbang ya, miring. Apakah Bapak Ibu Saudara bangga disebut sebagai anak-anak Allah? Puji nama Tuhan, kita akan bangga. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan punya hak. Ya, hak itu bukan satu kewajiban ya yang harus, tapi kita bisa menolaknya, kita bisa juga menerimanya. Nah, di dalam terjemahan Contemporary English Version dikatakan bahwa kalau diterjemahkan, namun beberapa orang menerima Dia dan menaruh iman mereka kepadanya, jadi Dia memberi mereka hak untuk menjadi anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Dengan berjalannya waktu, ya Bapak Ibu, ketika pertama kali percaya, kita begitu senang ya mengikut Tuhan. Kita begitu menjaga hidup kita. Ya, saya ingat betul ketika setelah dibaptis tuh rasanya hidup ini benar-benar apa ya? Kayak harus hati-hati ya. Rasanya hidup ini inginnya selalu hidup melakukan apa yang benar. Nah, ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan tentu memiliki mungkin pikiran yang sama dengan saya. Ingin melakukan apapun segalanya tuh dengan benar. Namun dengan berjalannya waktu, dari Bapak Ibu Saudara atau saya dulu masih kecil, sekarang sudah umur berapa begitu ya, sudah makin tua ya, makin banyak usianya, kira-kira kita banyak melakukan dosa enggak? Maksudnya paling tidak kita pernah melakukan dosa. Sini saya yakin nggak ada yang suci ya, pasti pernah melakukan dosa. Meskipun dosa itu bukan merampok ya, bukan mencuri mungkin.
Bukan dosa-dosa yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana di lingkungan terdekat kita. Ya, di lingkungan keluarga kita. Kita mungkin pernah marah, ya. Kita pernah kecewa. Kita pernah gondok gitu ya, jengkel. Mungkin ibu-ibu di sini pernah jengkel sama suami? Jengkel banget gitu ya. Oh, janjinya jam 7 mau berangkat, tapi masih WA-an ya, gondok gitu ya. Kita takut telat, tapi masih WA-an gitu ya. Nah, ibu-ibu jangan merasa puas dulu. Kadang suami-suami juga jengkel sama istri ya. Dandannya suwe banget ya, mandinya lama banget. Nah, kadang ketika kita merasa marah, kita merasa diri kita tuh yang paling benar. Ya toh, ya, dia yang salah, kita marah luar biasa. Padahal kita sendiri sering melakukan hal yang sama, tapi kita tidak menyadari akan hal itu. Itu dosa-dosa yang sudah kita lakukan sepanjang umur kita. Kita setiap hari pasti melakukan kesalahan. Kita pernah marah sama orang, kita pernah ngerasani orang, yang jelek-jelekin orang itu pernah, ya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Kalau bisa tuh ya bicara kita yang baik-baik ya, yang memuji ya, yang membuat hati orang itu apa? Merasa senang ya. Jangan menekan orang. Jangan membenci orang, jangan menendam orang. Kadang ketika kita emosi ya, kita lupa bahwa kita ini anak Tuhan, tapi karena sudah emosi, ya sudah kita lampiaskan emosi kita. Tanpa sadar mungkin kita mengatakan perkataan yang menyakitkan hati orang. Ini adalah suatu kesalahan. Padahal di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, di situ ada buah-buah roh yang salah satunya adalah kita harus bisa mengendalikan diri. Ya. Kadang saya suka komunikasi dengan anak saya ya. Sekarang sering berdiskusi bagaimana hidup supaya kita di dalam keluarga itu hubungan kita menjadi baik. Jangan sampai dalam rumah tangga ada hubungan yang rusak. Kalau ada hubungan yang rusak itu nular, saudara. Suami istri bertengkar, pasti ketika kita disapa atau ditanya anak mungkin nada kita masih tinggi gitu ya. Apa? Ya, apa sih? Ya, padahal anak kita cuma tanya itu mau dipakai apa enggak misalnya. Tapi emosi kita masih tinggi. Tuhan mau kita bisa mengendalikan diri. Ya. Bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi satu masalah. Tuhan mau buah-buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Selama kita mengiring Tuhan, Tuhan mau ada buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya banyak belajar ya bagaimana menjaga hubungan di dalam keluarga maupun lingkungan. Mungkin di zaman dulu, kalau Bapak Ibu ingat, didikan Belanda, maksudnya itu hanya istilah ya. Jadi zaman dulu orang tua mukul anak, rasanya biasa-biasa saja. Salah, tangannya mana? Ceples ya. Kadang dijewer. Ya. Dulu banyak kekerasan yang terjadi dari orang tua kita lakukan terhadap anak. Ketika ngajari anak nggak bisa baca A, P, A, jadi apa? Anak ini nggak bisa baca, jengkel, ya, cubit. Kita merasa benar ketika melakukan hal itu. Tetapi ini sebenarnya sesuatu yang sangat salah di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan saat dulu yang kita rasa itu adalah benar, itu adalah sesuatu yang tidak membuat Tuhan suka. Anak menjadi
dendam dan benci itu menumpuk dari waktu ke waktu, dari anak itu masih kecil. Kita sebagai orang tua yang memakai didikan seperti itu rasanya memang gak salah. Karena itu dari generasi atas. Dulu mamiku juga gitu, papiku juga gitu, kalau mukul, kalau marah juga begitu, sama aja. Jadi kita seperti biasa, gak tahu kalau itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi zaman sekarang ada yang namanya parenting ya. Jadi dari pihak sekolah itu selalu bertemu dengan orang tua siswa di sekolah untuk membicarakan bagaimana mendidik anak secara benar. Zaman sekarang seperti itu ya. Jangan sampai menyakiti atau melakukan kekerasan secara fisik atau verbal. Kalau kekerasan secara verbal itu mengata-ngatai secara misalnya goblok kamu, bodoh kamu. Ya. Jadi kekerasan secara perkataan yang menyakitkan dengan tujuan adalah efek jera, supaya jera kita cubit, kita sentil gitu ya. Terus kita kata-kata jangan nakal ya dengan nada yang tinggi. Itu sebenarnya enggak benar gitu ya. Dulu kita enggak menyadari akan hal itu. Nah, ternyata hal seperti ini ya kita membanding-bandingkan, kita menghina, itu akan membuat seseorang itu tertekan, stres, dendam, dan suatu saat ini akan menumpuk, anak itu akan menjadi pemberontak. Ya, mungkin bapak ibu di keluarga suami menekan istri, ya suami ngomong yang kasar sama istri. Mungkin sepertinya istrinya baik-baik saja, tapi di sini. Awas ya, biasanya seperti itu ya. Jadi sepertinya baik-baik saja, tetapi kekerasan itu akan menimbulkan dendam dan rasa kebencian yang luar biasa. Nah, ini akan mengakibatkan seseorang tidak bisa berfungsi secara normal. Tahu maksudnya ya? Jadi agak stres. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Ini adalah dosa. Ya, jangan sampai kita sebagai orang tua, kita mungkin seharusnya bisa mengendalikan diri untuk tidak menyakiti, untuk tidak menghina, untuk tidak merendahkan orang lain. Kita bisa melakukan kalau ada buah-buah roh ada di dalam kehidupan kita. Kita harusnya bisa mengendalikan diri. Saya sedang belajar untuk hal ini. Makanya kalau di dalam rumah ya, saya tuh paling nggak senang bertengkar gitu ya. Jadi kalau ribut ya, misalnya antara suami istri atau dengan anak, saya pengennya yang dibahas yang terjadi, masalah yang terjadi, misalnya soal gelas yang pecah ya. Ya sudah, gelas pecah nanti kan bisa beli ya. Jangan sampai pribadi seseorang itu kita sampai hina ya. Misal anak kita mecahin gelas, terus kita ngomong, goblok, masa enggak bisa tuh megangnya, harusnya hati-hati, harusnya dilihat, harusnya diperhatikan, masa kayak gitu saja enggak bisa. Nah itu kan sudah menyakiti hati seseorang. Jadi cukup saja ketika gelas itu pecah, waduh lain kali jangan seperti itu ya. Lebih baik seperti itu, gelas bisa dibeli. Tetapi luka itu sulit untuk disembuhkan. Dan butuh waktu yang sangat panjang. Jadi saya mohon generasi yang masih muda-muda ini kalau punya anak, generasi ini cukup di sini. Kita alami kekerasan, mungkin orang tua kita salah, wajar. Ya, karena enggak tahu, karena ketidaktahuan. Tetapi saya ingatkan bagi generasi muda, jangan sakiti hati anak-anak. Kalau mau menasihati, ajak anak itu untuk duduk atau ketika anak itu sedang santai tiduran dengan kita ya, kita bisa ngomong, tadi toh kamu kan mecahin gelas, lain kali jangan ya, hati-hati kalau pegang, hati-hati kalau nyuci, ya jangan dimarahin, itu akan menimbulkan sakit hati. Saya katakan tadi bahwa itu akan
menumpuk dan membuat anak itu menjadi pemberontak terhadap orang tua. Dia akan melawan. Ya, saya ingat betul ketika ayah saya itu kan dulu perokok, ya, waktu saya masih sekolah. Jadi saya paling nggak suka sebenarnya ayah saya itu merokok, nggak suka. Kemudian ketika adik saya laki-laki SMA itu merokok, ayah saya itu marah. Tapi adik saya itu melawan, katakan demikian. Alah, papi aja ngerokok kok. Langsung ayah saya itu diam. Dan sejak itu dia nggak pernah merokok di rumah. Dia menyadari ketika dia dilawan oleh anaknya, itu rasanya sesuatu yang mengagetkan. Ya. Nah, inilah apa yang seharusnya, contoh-contoh yang seharusnya tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Esok hari biar kita akan menjadi lebih baik di dalam kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. 2 Timotius kita akan baca 2 Timotius 2 ayat yang ke-25, kita baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat yang ke-25. Sudah ketemu? Kita baca 2, 3. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini sebenarnya adalah untuk seorang hamba Tuhan kepada jemaatnya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita ketika menasihatin orang yang sedang memberontak, orang yang sedang melawan kita, kita menuntunnya dengan lemah lembut, ya, bukan marah. Kurang ajar ya, jangan kayak gitu ya, saudara. Marah dibalas dengan marah, nggak akan pernah selesai, ya. Jadi Tuhan mau, firman Tuhan katakan kita harus menasihatinya dengan lemah lembut, ya. Sabar ya Bapak Ibu kalau misalnya anak kita melawan kita. Karena memang itu kita sudah salah kepada mereka. Ya, saya menyadari dulu saya juga mengalami didikan Belanda dari ayah saya. Ya, jadi ayah saya itu disiplinnya luar biasa. Dan itu saya lakukan kepada anak saya. Ternyata itu satu kesalahan besar. Ya, ketika anak itu mulai besar, dia mulai melawan, saya kaget. Ya, tapi saya menyadari itu satu kesalahan. Dan saya harus siap untuk menerimanya. Dan satu hal, doakanlah, ya. Nah, sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah kita sebagai anak orang tua, sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ketika kita sudah melakukan banyak hal, hidup kita sudah enggak suci lagi. Sudah rasanya itu kotor di hadapan Tuhan. Kita sudah melakukan banyak kesalahan. Masihkah kita merasa layak disebut sebagai anak-anak Tuhan? Saya kadang merasa saya enggak pantas ya disebut anak-anak Tuhan. Karena sudah melakukan kesalahan tersebut ya. Saya pernah marahin anak, saya pernah jewer mungkin ya. Nah itu satu kesalahan. Ketika kita merasa nggak layak, ya seperti orang misalnya nih, setiap orang kan harus mandi ya. Mobil juga kalau kotor harus dicuci. Rumah setiap hari harus dibersihkan. Kita butuh untuk hidup kita disucikan, dibersihkan. Bahkan yang lebih penting adalah pemulihan. Apakah Bapak Ibu pernah berkata kepada Tuhan, pulihkan aku Tuhan? Ya mungkin banyak orang mengabaikan akan hal ini. Kita menganggap enteng kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan. Misalnya kita salah sama seseorang, orang lain di luar keluarga kita. Yang penting sudah maaf-maafan, ya, sudah cukup. Padahal luka itu sudah
Kita sudah melukai orang lain mungkin, tapi kita menganggap remeh pemulihan. Itu hal yang biasa. Tuhan kan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Kalau kita mau sungguh-sungguh menghargai Allah kita yang sudah mengangkat kita, memberi hak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga melakukan perintah Tuhan agar kita mau hidup layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kita butuh pemulihan ya. Anda dan saya butuh pemulihan. Apa itu pemulihan? Dalam perjanjian lama artinya mengembalikan yang tercuri atau membentuk kembali. Pemulihan itu membentuk kembali apa yang sudah rusak. Di dalam perjanjian baru artinya mengembalikan kembali ke posisi semula. Posisi kita sebagai anak Allah yang harusnya suci dan kudus di hadapannya, kadang kena kotoran-kotoran. Dosa-dosa kecil yang mungkin sepertinya kecil, padahal semua dosa sama ya. Mencuri peniti sama mencuri uang ya sama aja ya. Yang saya maksudkan adalah hal-hal yang rasanya remeh dan sepele. Tetapi kita mengabaikan akan hal itu. Kita mau belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Dengan setia dan taat. Dengan sungguh-sungguh. Agar kita bisa kembali merasa layak di hadapan Tuhan disebut sebagai anak Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14 kita buka bersama-sama. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah satu perintah Tuhan. Jika kita merendahkan diri, jika kita berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari kesalahan-kesalahan kita, maka Tuhan akan mendengar dan mengampuni dosa kita. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita. Ketika kita menyadari kita sudah melakukan banyak hal yang tanpa kita sadari itu dosa. Kita nggak tahu kalau itu dosa, tetapi ternyata itu adalah suatu kesalahan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ya. Ketika awal-awal COVID, ya saya tuh diundang ke rumah seorang ibu. Padahal saya nggak deket-deket amat sama ibu ini ya. Dia ngundang kami berdua. Terus yang saya ingat adalah nasihat begini. Kamu berdua hidup yang rukun-rukun ya. Ya mungkin karena sudah masa COVID itu pasti tinggal di rumah, banyak konflik ya. Saat itu memang kalau sudah di rumah tuh rasanya memang jenuh ya. Jadi bisa saja mendatangkan masalah. Nah, dia ngomong begini, kamu tuh harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Memaklumi kesalahan satu dengan yang lain. Itu nasihat sederhana, tapi saya selalu ingat. Ya, kenapa dia mau ngundang saya sama Pak Lukman? Ya padahal saya nggak pernah main ke rumahnya dan baru kali itu ke rumahnya rasanya tuh. Terus dia menasihati seperti itu. Saya pikir oh ya sudahlah. Ternyata itu seperti buat bekal ya. Karena ketika zaman COVID krisis ekonomi mulai berjalan ya. Biasalah saling nyalahin itu bisa terjadi. Tapi Tuhan sudah membekali saya dengan nasihat dari ibu ini ya, supaya saling memaklumi ya. Saling mengampuni satu dengan yang lain, yang rukun. Meskipun mungkin tidak ada
kelebihan atau kekayaan, tetapi rukun itu sangat penting, akan membuat hati kita menjadi sejahtera. Nah, selanjutnya tadi saya sudah ingatkan bahwa kekerasan itu bisa seperti tongkat estafet. Ya, ketika dari orang tua sebelumnya juga melakukan hal sama, kemudian kepada generasi yang sekarang ada, jangan sampai, sudah stop sampai di sini saja. Saya pernah ngalami, tapi jangan melakukan kepada generasi berikutnya. Jangan kita melakukan akan hal yang sama, karena akan merusak generasi berikutnya dan juga lingkungan sekitarnya. Karena ketika anak yang kita mungkin pernah mengalami kekerasan, dia bukan hanya memberontak kepada orang tua, tetapi ketika di sekolah, ya mungkin dia nakal, ya mungkin dia melawan guru, atau ketika di tempat kerja dia tidak bisa seperti orang-orang lain. Karena apa? Lukanya belum dipulihkan. Selanjutnya kita melihat jangan abaikan pemulihan, meskipun intensitas sakit hati dapat memudar dengan berjalannya waktu. Ya, sakit hati seseorang bisa memudar dengan berjalannya waktu. Hanya seorang anak Allah saja yang dapat dipulihkan secara penuh. Karena hanya orang percaya saja yang mempunyai kuasa Roh Allah. Kita sebagai orang-orang percaya, ya, hanya kita saja yang mampu untuk bisa dipulihkan. Kenapa? Kuasa Allah akan membalut luka-luka hati kita. Memang dunia menawarkan untuk orang bisa dipulihkan. Ya, healing, jalan-jalan yang pergi untuk menyembuhkan sakit hati, belanjalah katanya. Dengarkan musik-musik yang enak, makan yang enak-enak katanya begitu. Tetapi gak bisa pulih secara penuh kecuali anak-anak Tuhan, karena tahu bahwa Allah kita mampu menyembuhkan. Mazmur 147 ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kita yang pernah terluka, ya mungkin karena pernah bergesekan dengan seseorang. Kita yang pernah terluka karena pernah mendapat makian, ya. Kita yang pernah terluka karena kecewa. Ada satu jalan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Datang kepada Dia karena Dia adalah Allah penyembuh kita. Dia akan memulihkan luka-luka kita. Selanjutnya bagaimana caranya Anda dan saya bisa dipulihkan? Pertama, datang pada Tuhan Yesus dengan bertobat secara tulus. Kita bukan orang yang suci. Kita memang mungkin terluka, ya, tapi kita juga pernah melukai orang lain. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar tulus, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Itu tertulis dalam Mazmur 94 ayat yang ke-14. Datang kepada Tuhan dengan tulus, jangan asal-asalan mau tidur, ya Tuhan ampuni segala dosa saya sepanjang hari ini. Rutin setiap hari doanya seperti itu, ya. Tetapi jangan seperti itu, ya, kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati. Sungguh-sungguh kita mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan perkenanan Tuhan, ya. Kalau kita hidup, jangan asal hidup, saudara. Ngasal, ya, cari uang ngasal, misalnya kita hidup mengiring Tuhan asal-asalan, ya. Sia-sia kita, percuma, buang-buang waktu. Kita butuh untuk memiliki hati yang tulus ketika datang kepada Tuhan. Selanjutnya yang kedua adalah dalam 2 Petrus 3 yang ke-18. Untuk kita bisa dipulihkan adalah 2 Petrus 3 ayat 18. Saya akan bacakan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan,
dan juru selamat kita Yesus Kristus. Roma 12 ayat yang kedua katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita ini harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, bahkan tema untuk bertumbuh itu sudah pernah ada di gereja kita. Dan diharapkan dari pertumbuhan itu akan membuahkan pembaruan budi di dalam diri kita. Kita berubah, ya. Hidup kita ya memang enggak drastis, tetapi dari waktu ke waktu kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa dipulihkan adalah kita perlu menghadapi hidup ini dengan pemahaman yang benar tentang berjalan dalam iman. Ya, kita perlu paham bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan hidup benar, berkenan di hadapan Dia. Ya, tema kita setia dan taat itu penting di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, saya akan bacakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kita pikirkan, kita renungkan dan kita lakukan. Apa yang benar, apa yang suci, apa yang manis. Seperti awal-awal ketika kita mengenal Tuhan, kita ingin berpikir yang baik-baik, kita ingin berucap yang baik-baik, kita ingin melakukan apa yang benar. Inilah yang membuat anak-anak Tuhan bisa hidup berkenan di hadapan Dia. Mengapa? Karena kita sudah diajar untuk kita melakukan apa yang baik melalui firman Tuhan. Ya, seperti Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Semua yang baik, ya. Jangan kita ngomongin orang, menanamkan kepada orang lain, tetangga depan itu loh gendute, ya ampun. Jadi kita ini bicara yang baik-baik karena kita anak Tuhan, ya. Kalau kita ngomong ngerasani orang, Bu Linda tuh luar biasa ya, kerja keras. Kita bisa mencontoh dia. Nah, seperti itu ya. Jangan kita terus jelek-jelekan orang. Aduh, saya kadang eman-eman waktunya ya, 5 menit cuma ngerasani orang. Ya, lebih baik memuji, membangkitkan semangat diri kita sendiri juga. Kalau kita muji orang lain. Ya. Kita mau berubah di dalam hidup kita. Kalau sudah melewati batas ya, kalau kita sudah ngobrol nih sama tetangga misalnya, kita jangan sampai kelewat, oh iya, jadi contoh orang lain, aku mau jangan ngerasani orang, aku enggak mau ngerasani orang, kalau ngerasani yang baik-baik saja. Ya, kita mau berubah, meskipun sedikit demi sedikit ya, itu akan membuat hati Tuhan senang, ya. Tuhan rindu supaya kita ini berubah. Ketika kita berubah, lingkungan sekitar kita juga akan berubah. Coba kalau kita kumpul terus kita merengut saudara, ya, cembetut. Rasanya kan enggak enak ya. Tapi ketika kita kumpul-kumpul terus kita senyum, wah orang lain juga hatinya yang tadinya berat jadi enteng rasanya. Sebagai anak Tuhan, kita mau jadi saksinya. Biarlah kita anak-anak Tuhan yang merasa kita perlu untuk dibersihkan. Kita datang kepada Dia, cari wajahnya. Ya, kita butuh pemulihan. Jangan abaikan pemulihan itu. Kita mau berjalan hidup berkenan, mencari perkenanan Allah. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya rindu Bapak Ibu saudara bangkit berdiri, kita akan datang kepada Dia. Jangan buang waktu kita sia-sia. Tapi benar-benar kita
mau hidup setia dan taat kepada Dia. Karena kita butuh untuk senantiasa dipimpin oleh Roh-Nya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar dunia jadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan dengan penuh kesungguhan hati kita, kita katakan bahwa kita butuh pemulihan daripada Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Katakan, Tuhan, ini rinduku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin, Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti
dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami tahu Kau rindu kami untuk Kau pulihkan. Kami tahu Tuhan Kau rindu untuk Kau bentuk diri kami kembali menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa kasih-Mu melingkupi kami. Sehingga mengubah hati kami Tuhan. Untuk memiliki ketulusan datang mencari wajah-Mu. Karena kami Tuhan butuh Kau pimpin melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Agar hidup kami menyenangkan akan hati-Mu. Agar hidup kami berkenan kepada Engkau ya Bapa. Jangan biarkan kami buang waktu-waktu kami dengan sia-sia. Tetapi yang terpenting di dalam hidup kami adalah mencari perkenanan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu sudah diberitakan ya Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada pribadi kami masing-masing ya Yesus. Terpujilah nama-Mu dengan segala ucapan syukur Tuhan. Firman-Mu kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi dalam warta sepekan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Yvonne Magdalena. Berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ibadah Raya pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah online akan ditayangkan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Ibadah ABI pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 akan dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126 263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda Sari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat Anda berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat atau sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan? Tidak ada. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari jemaat, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan sebagai umat yang hanya mendengar akan firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang dipulihkan di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, kami bukan lagi seperti dulu, tetapi kami menjadi manusia-manusia ciptaan baru di dalam Engkau. Semua itu Tuhan bisa kami lakukan ketika kami trust and obey, ketika kami percaya dan taat. Berkati hamba-Mu Ibu Yvonne Magdalena yang sudah membagikan firman Tuhan buat kami. Tuhan memberkati Pak Lukman dan keluarga, anak-anak saya maupun Kesia, semua diberkati Tuhan. Di mana hamba-Mu tinggal, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua sudah diberkati pagi ini lewat ibadah kami. Dan yang datang dengan segala kelemahan, kami terus berdoa, Tuhan kuatkan. Yang lemah, beri kekuatan kembali.
yang putus asa Tuhan buka jalan. Karena bagimu Tuhan, kami percaya selalu ada jalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa dan nama Tuhan ditinggikan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus dan melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita diselamatkan dan menjadi ahli waris surga. Persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai, memberkati dimanapun usaha pekerjaan kita, disertai, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Ajaib